Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan pada matkul bahasa Arab kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Ibu Neng Gustini SPD, MPD yang saya hormati, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi saya dengan rekan-rekan kelompok 7, izinkan saya memperkenalkan kelompok 7. Yang pertama, Sipa Nurul Mutia 12120101159. Yang kedua, Sipani Aulia Hasanuddin 121010168. Yang ketiga, Tiara Novita Rahmadani 12120101173. Yang terakhir, saya sendiri, Zaki Mutakin 12120100181. Baik, pada materi sekarang yang akan dibahas itu temanya tentang idopah. Baik, presentasi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian idopah. Idopah adalah menggabungkan dua kata isim yang melahirkan suatu hukum wajib majrur untuk isim yang kedua. Isim pertama mudhof harus nakiroh, dan isim kedua mudhof ilaih boleh makrifat atau nakiroh. Jadi idopah adalah susunan yang terdiri dari mudhof yang disandarkan dengan mudhof ilaih yang disandari, atau bentuk penyandaran antara kata benda isim yang satu dengan kata benda isim yang lain. Contoh, kitabullah, kitabu jadi mudhof dan Allahi jadi mudhof ilaih. Baik, mungkin itu materi pertama tentang pengertian idopah. Materi kedua akan disampaikan oleh Tiara Novita, kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat idhofah. Syarat-syarat idhofah ini terdiri dari mudhof dan mudhofah ilaih. Syarat-syarat mudhof. Syarat-syarat mudhof ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada mudhof adalah isim ma'rifat, oleh karena posisinya itu sebagai mudhof. Dan yang kedua itu ada mudhof tidak boleh berharokat tanwin. Contohnya seperti haqibatun Muhammadun, dan susunan idhofah yang benarnya itu adalah menjadi haqibatu Muhammadin, yang artinya tas Muhammad. Dan yang ketiga yaitu ada mudhof itu tidak boleh ditambahkan oleh alif lam. Contohnya seperti ar-rasulullah, dan susunan idhofah yang benarnya itu menjadi Rasulullah, jadi alif lamnya itu dibuang. Yang keempat yaitu ada membuang nun musanna atau jama pada mudhofah dalam idhofahnya. Contohnya seperti at-thalibani ilmun, dan susunan idhofah yang benarnya itu menjadi at-thaliba ilmin. Selanjutnya syarat-syarat mudhofah ilaih. Syarat-syarat mudhofah ilaih ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mudhofah ilaih ini harus selalu majrur. Contohnya seperti ala maktabi al-mudarrisi. Nah, ala di sini itu berkedudukan sebagai jar, maka maktabi dan al-mudarrisinya ini berkedudukan sebagai majrur. Dan yang kedua yaitu ada mudhofah ilaih ini boleh dalam bentuk nakiroh dan makrifat. Contoh untuk dalam nakiroh yaitu seperti ulama tolibin. Tolibin di sini itu berharokat tanwin, maka termasuk sebagai isim nakiroh. Dan ada pula contoh sebagai bentuk makrifat yaitu qalamu at-tolibin. Nah, at-tolibinnya ini termasuk isim makrifat dikarenakan terdapat huruf alif lamnya. Yang ketiga
mudhof ilaih boleh juga berharokat tanwin dan boleh juga ditambahkan alif lam. Baik, terima kasih kepada Tiara Novita yang telah memaparkan materi kedua. Materi selanjutnya, materi ketiga, akan disampaikan atau dipaparkan oleh Sipani Aulia. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya adalah macam-macam idhofah. Idhofah dibagi menjadi dua. Yang pertama idhofah mahdoh, yang kedua idhofah ghairu mahdoh. Yang pertama ada idhofah mahdoh, sering disebut juga idhofah maknawi atau idhofah hakiki. Idhofah ini apabila yang pertama idhofah yang menyisipkan huruf jar. Ini dibagi lagi menjadi tiga. Ada makna dari min, fi, dan li. Dari makna min, contohnya haza saubu hariri. Artinya ini baju sutra. Maksudnya adalah baju ini terbuat dari sutra. Yang kedua makna milik atau untuk, li. Contoh kalimatnya haza kitabi. Artinya ini buku saya. Yang ketiga makna di atau fi. Contoh kalimatnya jauh yaumi sofiyun. Artinya cuaca hari ini cerah. Yang kedua idhofah masdar terhadap makmulnya. Contoh kalimatnya akrul habru. Yang ketiga isim fa'il terhadap maf'ulnya. Contoh kalimatnya mujibus sa'ilin. Yang kedua idhofah ghairu mahdoh atau lafziyah. Idhofah ini apabila mudhofnya terdiri dari sifat dan mudhof ilaihnya merupakan makmul dari sifat tersebut. Yang dimaksud sifat adalah isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyahabah, sedangkan makmulnya adalah yang pertama fa'il. Apabila sifatnya terdiri dari sifat musyahabah, contoh kalimatnya husnul wajhi. Yang kedua naibul fa'il apabila sifatnya terdiri dari isim maf'ul. Contoh kalimatnya madrubul abdi. Yang ketiga maf'ul apabila sifatnya terdiri dari isim fa'il. Contoh kalimatnya doribu zaidin. Sekian materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sipani Aulia yang telah menyampaikan materi ketiga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sipan Rumutia. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah mengenai tujuan atau fungsi dari idhofah. Yang pertama adalah meringkas atau al-ikhtisar. Contohnya, ana fi ghurfatin naumi. Artinya, aku berada di kamar tidur. Pada kalimat yang baru saja saya bacakan, kalimatnya terdengar lebih ringkas, padat, dan tidak bertele-tele bukan? Apabila dibandingkan dengan kalimat yang akan saya bacakan ini. Ana fi makanil ladzi anamu fihi. Artinya itu sama seperti yang tadi kalimat pertama, yaitu aku berada di kamar tidur. Hanya saja, kalimat ini terlalu banyak memakai kata dalam kalimatnya. Nah, fungsi yang kedua ini adalah untuk mengkhususkan atau takhsis. Bagaimana nih cara agar kalimat idhofat menjadi lebih khusus? Yaitu ketika mudhof ilaih ma'rifat bertemu dengan alif lam. Contohnya adalah kalimat yang akan saya bacakan. Hadiqatul hayawanati. Nah, kata hadiqah ini masih memiliki arti umum. Lalu ketika disandarkan dengan kata al-hayawanati menjadi bermakna khusus. Namun, apabila mudhof ilaih nakirah bertanwin atau tidak bertemu dengan alif lam, ia secara makna masih umum. Baik, terima kasih kepada Sipan Rumutia yang telah menyampaikan materi terakhir. Alhamdulillah, materi awal sampai akhir telah selesai dengan lancar. Mungkin bisa disimpulkan bahwa idhofah merupakan penyandaran isim kepada isim lainnya yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Isim pertama disebut mudhof dan isim kedua disebut mudhof ilaih. Gabungan mudhof dan mudhof ilaih yang disebut dengan idhofah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang dimengerti atau dalam penyampaiannya kurang baik. Itu atas kehilapan kami. Ditutup saja dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah